Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Abduh di tutorial makroekonomi untuk chapter 2. Chapter 2 ini kita akan bahas tentang data-data makroekonomi. Nah, kenapa kita membahas data di dalam makroekonomi? Karena kemarin di chapter 1 kita sudah bahas bahwa ruang lingkup makroekonomi itu adalah analisis tentang ekonomi secara agregat. Karena dia agregat, cakupannya luas, tentunya menjadi kompleks. Nah, oleh karena itu dibutuhkan tools untuk bisa menganalisis hal-hal yang kompleks itu menjadi sederhana dengan cara menggunakan model matematis. Tentunya model matematis ini perlu diisi dengan yang namanya data. Nah, ada beberapa data yang menjadi indikator sentral atau data sentral atau data strategis yang kerap digunakan di dalam analisis makroekonomi. Jadi dimanapun Bapak Ibu misalnya jadi analis, jadi pegawai pemerintah yang menyusun laporan-laporan strategis, atau Bapak Ibu adalah politisi yang duduk di legislasi atau asisten ahli dari legislator, untuk bisa membaca kondisi ekonomi dibutuhkan data-data yang data-data strategisnya itu terutama disarankan menggunakan 3 indikator pertama ini gitu ya. Yaitu yang pertama adalah GDP atau PDB. GDP ini adalah Gross Domestic Product, atau dalam bahasa Indonesianya itu adalah produk domestik bruto. Kemudian ada the Consumer Price Index atau indeks harga konsumen, yang mana nilai pertumbuhan dari CPI atau indeks harga konsumen tadi kerap disebut sebagai inflasi. Dan yang terakhir adalah the Unemployment Rate atau nilai angka pengangguran di dalam perekonomian. Yang pertama kita akan coba bahas dulu tentang GDP atau PDB. PDB bisa didefinisikan menjadi dalam dua sisi. Yang pertama adalah dari sisi pengeluaran atau expenditure, yang diartikan sebagai total pengeluaran dari barang dan jasa yang diproduksi secara domestik gitu ya. Jadi pengeluaran yang dikeluarkan oleh rumah tangga maupun berbagai aktor ekonomi itu atas barang-barang yang diproduksi secara domestik. Dia juga bisa didefinisikan sebagai income. Income-nya siapa? Income yang diperoleh dari faktor-faktor produksi yang berada di level domestik gitu ya. Nah, kedua definisi ini sebenarnya sama. Jadi nilainya sama, namun dia memiliki metode perhitungan yang berbeda. Nah, metode perhitungan yang berbeda ini justru nanti akan memperkaya analisis kita tentang perekonomian itu sendiri. Yang pertama-tama sebelum kita masuk ke bagaimana metode perhitungan di masing-masing definisi ini, kita jelaskan dulu kenapa dua definisi ini, yang satu pengeluaran dan yang satu income, bisa diasumsikan nilainya sama. Nah, sekarang kita coba lihat gambaran aktivitas perekonomian secara sederhana dulu gitu ya. Jadi kita asumsikan bahwa di dalam sebuah wilayah atau negara atau sebuah perekonomian itu terdapat 2 aktor utama. Yang pertama rumah tangga, yang kedua adalah perusahaan. Yang pertama rumah tangga dulu. Rumah tangga dia biasanya dikepalai oleh seorang kepala rumah tangga yang setiap hari dia bekerja ke perusahaan
di mana si kepala rumah tangga ini menawarkan tenaga dan keahlian dia untuk membantu perusahaan memproduksi barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Dia bekerja 5 hari dalam seminggu gitu ya, 22 hari dalam sebulan gitu ya. Kemudian di akhir bulan biasanya kepala rumah tangga ini atau pekerja ini memperoleh yang namanya gaji atau pendapatan. Jadi hasil usaha atau tenaga yang dia berikan kepada perusahaan dibayar dengan uang. Sementara perusahaan ini dari sisi perusahaan itu juga melakukan kontak dengan rumah tangga tadi. Si perusahaan tadi kan karena dia sudah dibantuin oleh si household tadi, pekerja tadi untuk menghasilkan barang, akhirnya dia bisa menciptakan satu barang, misalnya roti gitu ya. Perusahaan roti ini dia memproduksi sejumlah roti setiap harinya. Dia memproduksi roti ini tentunya bukan tanpa alasan. Tujuannya adalah biar untuk dijual ke siapa? Ke konsumen. Salah satunya ke rumah tangga tadi itu sendiri gitu. Jadi roti-roti ini dijual ke rumah tangga dan akan digunakan oleh rumah tangga ini untuk makan dan sarapan keluarganya sehari-hari. Tentunya roti yang dijual tadi dan dimakan oleh pihak rumah tangga tadi tidak diberikan secara gratis. Dia harus bayarnya dalam bentuk uang gitu ya. Akhirnya si perusahaan ini bisa dapat pemasukan dari jualan roti tadi. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa pengeluaran, jadi di sini ada dua sisi ya. Ada arus barang dan arus uang. Arus barang apa aja? Tenaga yang diberikan dari rumah tangga ke perusahaan. Dan yang kedua adalah roti yang diberikan dari perusahaan ke rumah tangga. Sementara arus uang adalah gaji yang diberikan dari perusahaan ke rumah tangga dan pengeluaran belanja yang diberikan dari rumah tangga ke perusahaan. Nah, maka menjadi relevan apa definisi yang sudah kita jelaskan di atas. Karena bahwa jumlah gaji yang diberikan itu nilainya sama dengan jumlah pengeluaran yang dikeluarkan oleh rumah tangga tadi gitu. Dengan asumsi sederhana ini, maka tidak mungkin rumah tangga ini belanja lebih besar daripada gaji yang sudah diberikan oleh si perusahaan. Misalnya dia bekerja di pabrik roti tadi gajinya 10 juta. Dia nggak mungkin bisa belanja 11 juta. Asumsi sederhananya gitu. Asumsinya tanpa adanya utang, tanpa adanya tabungan. Maksimal total belanja yang akan dia lakukan itu nggak mungkin lebih besar daripada gaji yang dia terima. Nah, bayangkan kalau aktivitas ini dilakukan di dalam sebuah negara, jadi ada jutaan aktor yang melakukan transaksi jual beli dan melakukan arus barang dan arus uang setiap harinya. Itu tentunya akan menghasilkan sebuah siklus yang bisa kita hitung dari sisi income maupun expenditure-nya. Jadi seperti itu. Maka menjadi relevan ya apa yang sudah kita katakan tadi bahwa PDB merupakan arus income atau arus expenditure yang dilakukan secara domestik. Nah, untuk bagaimana kita melihat perhitungan dari dua definisi tadi, yang pertama kita coba ngomongin tentang arus income-nya dulu gitu ya. Jadi arus income itu kerap digambarkan sebagai value added.
ya. Jadi value added adalah nilai tambah yang diterima dari masing-masing aktor yang ada di perekonomian. Gambarannya seperti apa? Gambarannya misalnya gini, di dalam perekonomian, di dalam usaha, rantai usaha produksi roti lah misalnya gitu ya. Kalau kita googling, kita coba cari di YouTube, kita tulis keywordsnya adalah how breads are produced, bagaimana roti dibuat gitu. Biasanya itu nanti akan ada video pendek yang menggambarkan, pertama-tama ada petani yang memproduksi gandum di ladang. Kemudian gandum dipanen, kemudian dijual ke pabrik penggilingan gandum. Untuk apa? Untuk digiling menjadi tepung. Yang mana tepung selanjutnya digunakan oleh pabrik roti untuk membuat roti, gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa di dalam aktivitas produksi roti itu saja itu melibatkan banyak aktor dan banyak proses. Aktornya siapa saja tadi? Ada petani, penggiling, dan pembuat roti. Aktivitas produksinya apa? Aktivitasnya pemanenan, kemudian penggilingan, dan pembakaran roti gitu sebelum dijual. Tentunya masing-masing mereka ini melakukan pekerjaan tersebut untuk dapat duit kan. Dan benar mereka dapat duit. Petani memanen dari ladang yang nilainya 0, kemudian ditumbuhi oleh gandum, dijual ke pabrik penggilingan seharga misalnya 100, maka muncul nilai 100. Kemudian gandum mentah tadi dibeli seharga 100 untuk digiling dan diubah jadi tepung oleh penggiling. Ketika jadi tepung harganya naik dari 100 jadi 200. Kemudian tepung tadi dijual lagi, tidak langsung dikonsumsi gitu ya. Dijual lagi sama pembuat roti. Pembuat roti membeli bahan baku tepung seharga 200, kemudian dibakar, diolah gitu ya. Menjadi roti yang harganya meningkat lagi jadi 300. Nah, di sini dari proses peningkatan tersebut kita bisa mencatat beberapa nilai tambah. Dari proses pembuatan pemanenan gandum dari ladang kosong yang nilainya 0 menjadi gandum ada peningkatan 100. Dijual 100 berarti ada peningkatan $100. Dari gandum menjadi tepung dari 100 jadi 200, peningkatannya berapa? $100 juga. Dari tepung menjadi roti, harganya meningkat dari 200 jadi 300, ada peningkatan berapa? 100 juga. Nah, nilai total nilai tambah dari masing-masing proses itu sebesar 300. Yang ini nantinya akan dijadikan angka yang akan dicatat di dalam GDP atau PDB tadi. Jadi di dalam otoritas statistik di sebuah pemerintahan, dia mengumpulkan nilai tambah ini dari berbagai komoditas untuk diagregasi untuk dinyatakan sebagai PDB. Proses pencatatannya bisa dilakukan dalam dua cara. Yang pertama dengan mencatat nilai tambah di masing-masing proses, atau juga bisa mencatat nilai akhir barang atau jasa yang diproduksi. Karena barang akhir dalam rantai produksi roti ini adalah roti, maka nilai akhir yang dicatat adalah 300 ini gitu ya. Nilainya akan sama dengan nilai tambah yang muncul di tiap masing-masing proses. Perlu diingat bahwa proses pencatatan ini harus dilakukan hati-hati, jangan sampai
yang dicatat justru nilai akhir di masing-masing proses. Yang mesti dicatat kan nilai tambah di masing-masing proses ya. Jangan sampai kita mencatat nilai akhir di masing-masing proses. Contoh 100, 200, 300. Ketika di total nilainya jadi 600. Jadi double counting kita. Akhirnya data GDP yang kita hasilkan bias. Gitu ya. Kalau mau mencatat nilai akhir di rantai produksi roti ini. Jangan di masing-masing tahapan. Kalau mau bekerja di masing-masing tahapan, cukup dicatat nilai tambah di masing-masing tahapan tadi. Gitu. Jadi seperti itu. Nah, nilai tambah ini di dalam praktik sehari-hari itu biasa kita lihat di dalam PDB. Kalau di Indonesia itu ada namanya PDB menurut lapangan usaha. Nah, nilai tambah yang kita dengan melihat bagaimana proses penambahan di masing-masing rantai produksi itu bisa kita lihat contohnya di data PDB menurut lapangan usaha. Bapak Ibu habis ini coba lihat di website website BPS, lihat nilai produk domestik bruto menurut lapangan usaha. Jadi gambarannya kurang lebih seperti ini. Jadi nanti akan ada terlihat tuh, ada nilai produksi yang dihasilkan di sektor pertanian, di sektor manufaktur dan sektor jasa. Kalau sektor manufaktur roti ini kan barang proses gitu ya. Dari dari gandum menjadi roti gitu, melibatkan pemrosesan gitu ya. Itu masuknya ke dalam manufaktur. Sementara ada nggak orang yang langsung mengkonsumsi gandum tersebut? Ada. Sama seperti orang yang langsung mengkonsumsi beras gitu ya. Beras memang bisa diproses jadi kue beras gitu ya. Cuman ada orang, terutama di Indonesia, yang langsung mengkonsumsi beras. Jadi habis dipanen langsung dimakan. Nah, karena dia nilai akhirnya berada di proses produksi sektor pertanian, maka dia nantinya akan masuk ke sektor pertanian. Logikanya yang juga sama ketika digunakan untuk sektor-sektor lain seperti sektor jasa. Jadi kita sudah di sini sudah dapat gambaran bagaimana definisi GDP menurut proses produksinya gitu ya. Nah, kemudian ada juga GDP menurut pengeluaran. GDP menurut pengeluaran itu seperti apa? GDP pengeluaran itu penghitungannya tetap sama, berada di di tahap akhir dari sebuah produk ketika dikonsumsi. Cuman produk itu disahkan berdasarkan komponennya. Komponennya baik itu konsumsi, investment, government spending, dan net export gitu ya. Kalau tadi kan kalau kita ngomongin yang versi income, kita ngomongin tentang versi value added, kita ngomongin tentang sektor-sektor yang dimana produk itu bermuara gitu. Kalau menurut expenditure, muaranya itu bukan di sektor, tetapi di komponen-komponen tertentu. Komponennya apa? Konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan net export gitu ya, atau ekspor dikurangin impor gitu. Kita coba lihat satu-satu. Consumption. Yang pertama konsumsi. Konsumsi itu didefinisikan sebagai nilai dari seluruh barang dan jasa yang dibeli oleh rumah tangga.
Jadi dari sektor apapun, mulai dari makanan, bukan makanan, itu masuk ke dalam yang namanya konsumsi. Nanti barang-barang konsumsi itu bisa dipisahkan menjadi beberapa kategori. Ada yang namanya durable goods atau barang yang tahan lama. Contohnya apa? Mobil bapak, rumah bapak, perkakas rumah yang ada di rumah gitu ya. Perkakas ibu seperti panci, kompor dan sebagainya. Sementara ada yang namanya non durable goods. Non durable goods misalnya makanan, pakaian gitu ya, minuman dan sebagainya. Dia habis pakai. Dan yang terakhir adalah jasa-jasa. Misalnya Bapak lagi ngekos gitu ya, di Jakarta ngekos, biasanya nggak ada fasilitas mesin cuci, biasanya diarahin tuh untuk melakukan dry cleaning gitu ya, atau laundry gitu ya. Nah itu termasuk apa yang dicatat di dalam konsumsi tadi gitu ya. Nah di Amerika tahun 2005 konsumsi itu jumlahnya adalah 70% dari PDB. PDB itu tadi ya, selain konsumsi ada investasi, ada pengeluaran pemerintah dan margin ekspor gitu ya. Ekspor dikurangin impor gitu ya. Nah, di antara investasi, government spending dan net export itu proporsi dari consumption di Amerika itu sekitar 70%. Indonesia nggak jauh beda. Di berbagai negara biasanya konsumsi, aktivitas konsumsi itu memiliki proporsi yang paling besar. Kemudian diikuti kalau kita bagi menjadi barang-barang klasifikasi yang tadi, itu durable goods itu 8,2%, non durable goods itu 20,5%, sementara jasa itu 41,3%. Nah, kemudian investasi. Investasi itu didefinisikan sebagai pengeluaran terhadap barang-barang modal atau faktor produksi. Misalnya Bapak investasi ini sangat terkait dengan untuk menggambarkan aktivitas aktivitas sektor usaha gitu ya. Jadi kalau konsumsi tadi kan rumah tangga. Jadi di dalam perekonomian itu, maaf kita mungkin agak ulang sedikit gitu ya. Jadi di dalam GDP komponen ini kita bisa menganalisis tadi. Kalau di dalam sektor tadi kita bisa melihat bagaimana kontribusi sektor-sektor yang ada di dalam sebuah perekonomian, sektor pertanian, manufaktur, dan jasa gitu. Sementara kalau di dalam menurut pengeluaran komponen pengeluarannya, kita bisa bagian konsumsi, investasi, government spending dan net export ini menunjukkan seberapa besar peran masing-masing aktor yang ada di dalam perekonomian juga gitu ya. Perannya kalau konsumsi ini kan adalah peran rumah tangga secara umum gitu ya. Kalau yang investasi ini peran sektor swasta. Kalau government spending ini peran pemerintah. Kalau net export ini peran perdagangan luar negeri gitu ya. Nah, kalau konsumsi perannya 70%, nanti kita akan lihat seberapa besar peran dari sektor swasta gitu ya. Aktivitas sektor swasta yang digambarkan dalam investasi, di mana investasi ini selain juga merupakan gambaran dari pengeluaran barang-barang modal, dia juga merupakan barang yang digunakan untuk kebutuhan di masa mendatang. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah misalnya ada sebuah perusahaan memproduksi roti, sebelum dikirim kan ditaruh di gudang. Nah, yang definisi 2 ini nih, yang masuk ke dalam kategori definisi yang kedua. Jadi di investasi itu
spending on the factor of production capital itu contohnya misalnya barang-barang mesin pabrik gitu ya. Nah, kalau definition 2-nya ini spending atau pengeluaran yang digunakan untuk membeli barang-barang yang digunakan untuk kebutuhan di masa mendatang. Contohnya apa? Contoh barang-barang yang masih belum dijual, barang-barang yang masih disimpan di dalam gudang misalnya gitu ya. Baik itu yang sudah diproduksi maupun yang baru akan diproduksi. Kalau Bapak Ibu melihat pabrik pabrik mobil ya, bahan bakunya mesinnya tentunya kan bahan bakunya adalah besi gitu ya. Besi itu kan sebelum dimasukin ke dalam mesin pengolahan di pabrik itu dimasukin bahan bakunya dimasukin ke ke gudang kan. Nah, bahan-bahan tersebut dihitung di dalam investasi. Nah, investasi bisa diklasifikasikan menjadi beberapa hal. Yang pertama, business fixed investment, yaitu pengeluaran terhadap alat atau perlengkapan yang akan digunakan untuk bahan pembuatan barang atau jasa. Contohnya apa? Mesin pabrik, mesin steam dalam industri garment gitu ya, mesin jahit, apalagi yang besar-besar gitu misalnya, mesin pembakaran bahan bakar gitu, bahan bakar di proses pengolahan pupuk, telepon yang untuk di perusahaan tele customer gitu ya, itu masuk ke dalam business fixed investment. Juga bisa diklasifikasikan ada yang namanya jenis residential fixed investment. Kalau residential fixed investment ini investasi berupa bangunan kantor, gedung dan sebagainya. Kemudian ada juga inventory investment. Nah, inventory investment ini yang tadi yang seperti yang kita gambarkan di definition 2 tadi. Bahan input atau bahan yang akan dijual cuman masih belum keluar dari pabrik gitu ya. Masih disimpan gitu. Nah, proporsinya berapa? Proporsinya investment ini di dalam GDP dibandingkan konsumsi, government spending dan net export itu proporsinya di dalam PDB itu di tahun 2005 di Amerika sekitar 17%. Dimana klasifikasi selanjutnya itu alat-alat berat gitu ya, yang tadi mesin jahit, mesin steam, alat pabrik dan sebagainya itu proporsinya ada 10% dari total PDB. Kemudian bangunan 6% dan barang-barang yang masih disimpan di pabrik itu sekitar 0,2%. Kecil jadi biasanya yang disimpan di pabrik. Nah, kemudian muncul ada istilah investasi dan ada istilah barang modal. Bedanya apa? Gambarannya seperti ini. Investasi itu adalah proses pembelian terhadap barang modal yang baru. Ingat, investasi adalah aktivitasnya. Untuk membeli apa? Membeli barang modal yang baru. Jadi bukan sekedar barang modal doang. Pengeluaran terhadap barang modal tanpa ada embel-embel yang baru, bukan. Tapi proses pembelian terhadap barang modal yang baru. Gambarannya gimana? Gambarannya seperti ini. Asumsinya nggak ada depresiasi ya. Jadi di dalam makroekonomi sekali lagi kita akan banyak ngomongin tentang asumsi-asumsi. Karena kalau tanpa asumsi pembahasan kita jadi liar gitu ya. Jadi gimana nih kalau misalnya pabriknya kebakar, gimana pabriknya kalau rusak, gimana kalau begini ke begini dan sebagainya. Jadi liar pembahasannya. Kayak tadi kita ngomongin tentang aktor-aktor perekonomian, ada rumah tangga, ada perusahaan,
Gimana kalau perusahaannya nabung, kalau perusahaannya melakukan pinjaman gitu. Nah, itu di dalam ekonomi kita sering kita asumsikan semuanya itu konstan atau ceteris paribus. Karena apa? Kalau enggak pembahasannya nanti liar. Nah, di dalam pembahasan investment dan capital atau investasi dan barang modal, kita asumsikan nggak ada penyusutan. Misalnya di tahun 2006 kita beli di 2006 Januari awal gitu ya. Kita tanya tuh kepada misalnya kepada orang finance, total aset kita berapa? Nah, total aset kita ada 500 miliar dolar misalnya gitu ya. Kemudian kita beraktivitas sepanjang tahun 2006 dan kita membeli mesin seharga 60 miliar dolar gitu ya. Nah, di bulan Januari tahun 2007, di tahun selanjutnya kita tanya lagi sama si orang finance-nya. Total aset kita berapa? Sekarang asetnya jadi 560 miliar dolar gitu ya. Jadi ada aset existing, ada penambahan 660 dolar selama 2006. Di awal 2006 aset existing kita ada 500 miliar dolar. Terus kita melakukan pembelian penambahan aset sebanyak 60 miliar dolar. Dan ketika tahun 2007 awal aset kita menjadi 560 miliar dolar gitu ya. Nah, yang mana yang akan dicatat di dalam PDB? Yang akan dicatat jumlah penambahan barang modal yang baru ini. Bukan jumlah aset existingnya, bukan jumlah aset existing tersebut. Jadi ketika kita ngomongin berapa jumlah PDB dari sisi investasi di tahun 2006, yang dicatat 60-nya aja, penambahannya aja. Ketika tahun 2007 yang dicatat bukan yang 560, aktivitas beli mesin yang akan kita lakukan di tahun 2007. Kita nggak tahu ya, di sini nggak ada datanya. Nggak tahu berapa yang akan kita beli nantinya. Cuman yang akan dicatat di PDB adalah jumlah mesin yang akan kita beli di tahun 2007 nanti. Makanya nanti di dalam makroekonomi kita akan banyak kan mengenal data-data indikator strategis. Kita akan berinteraksi dengan data-data di luar dari PDB, inflasi dan angka pengangguran. Ada banyak data lagi yang akan kita interaksi gitu ya. Karena di makroekonomi yang beratnya itu adalah sebenarnya belajar untuk mengenal data-data baru. Nah, untuk mengenal dalam membaca data kita harus hati-hati. Kita harus pisahkan antara data stock dan data flow. Data stock dan data flow itu apa? Ilustrasi paling gampangnya gini. Kalau Bapak Ibu punya bathtub atau bak kamar mandi gitu ya, buat tempat penampungan air. Nah, data yang air yang menggenangi bak Bapak atau bathtub Bapak Ibu itu disebut stok. Sementara air yang baru saja keluar dari keran itu adalah flow. Yang dihitung di dalam PDB adalah yang keluar dari keran. Gitu. Jadi kalau misalnya jadi secara teoritis itu stok adalah kuantitas yang dihitung pada poin tertentu. Jadi misalnya di jam 1 air baknya terisi 1/4. Nah, berarti 1/4 itu adalah stoknya. Di jam 2 airnya penuh. Dari 1/4 jadi 4/4. Jadi penambahannya berapa? 3/4. Nah, yang penambahan 3/4 itu
antara jam 1 dan jam 2 itu disebut sebagai flow. Kalau di dalam di dalam ekonomi misalnya data-data yang terkait stok itu misalnya capital stock gitu ya. Jumlah aset, jumlah jumlah aset yang dimiliki perusahaan gitu. Asetnya misalnya ada 26 triliun dolar gitu ya. Itu berarti yang dimiliki gitu ya, di sebuah perusahaan itu adalah stok. Sementara yang jumlah investasi, jumlah mesin yang baru aja dibeli di tahun 2006 misalnya sekitar 2,5 triliun dolar itu yang statusnya adalah sebagai data flow. Nah, PDB mencatat aktivitas flow-nya. Nah, data-data stok dan flow ini ada banyak contohnya. Yang pertama, ada misalnya yang data stok dulu ya. Data stok itu misalnya jumlah orang yang sehat atau status kesehatan seseorang atau jumlah orang dengan titel sarjana gitu ya. Atau jumlah utang pemerintah gitu. Utang pemerintah kita 7.000 triliun dolar gitu misalnya gitu. 3.000 triliun dolar gitu ya. 3.000 triliun rupiah misalnya gitu ya. Itu berarti kan dari sekian tahun kita ngutang dikumpul-kumpulin ada 3.000 triliun utang kita. Nah, itu stok. Nah, cuman kalau misalnya data flow itu seperti apa? Data flow itu misalnya person's annual saving gitu ya. Jadi Bapak tanya sama teman Bapak, tiap tahun rata-rata Anda nabung berapa rupiah gitu. Oh, saya sekitar 100 juta rupiah gitu. Tiap tahun gitu ya. Jadi total tabungannya berapa? Total tabungannya sampai sekarang udah 500 juta rupiah gitu. Rata-rata tiap tahunnya itu adalah flow gitu. Setelah 5 tahun ada terkumpul 500 juta rupiah, itu jadi stok. Jadi atau data flow lainnya adalah jumlah sarjana yang dihasilkan di sebuah universitas. Tahun 2006 jumlah sarjana baru itu adalah 500 orang misalnya gitu ya. Lantas dari tahun 2000 sampai tahun kemarin berapa jumlah sarjananya? Udah sekitar 100.000 sarjana gitu. Nah, itu stok. Sementara yang tadi sarjana baru adalah flow. Dan yang terakhir misalnya government budget deficit gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ngomongin tentang utang, tadi kan kita ngomongin utang ya. Utang Indonesia tuh misalnya ada 3.000 triliun yang terkumpul yang masih ada, yang masih tercatat hingga hari ini gitu ya. Itu ada 3.000 triliun. Tahun depan rencananya kita mau ngulang lagi. Nah, tahun depan yang mau kita utang lagi itu dimasukkan ke dalam flow gitu. Nah, kita coba exercise ya. Beberapa contoh misalnya balance on our credit card statement. Ini stok ya. Ini stok. Ini saldo. Ngomongin saldo gitu. Kalau yang berapa rata-rata jam belajar di luar kelas gitu ya. Nah, tadi kan kita mirip tuh statusnya dengan rata-rata jumlah tabungan tiap tahun gitu ya. Ini rata-rata jumlah jam belajar di luar kelas kita gitu. Ini flow. Kemudian jumlah koleksi CD yang ada di rumah kita. Ini stok. Karena kalau misalnya kita udah ngoleksi misalnya ada 1.000 judul lagu, berarti kan kita bisa lihat di koleksinya itu di lemari gitu ya. Itu stok gitu. Kemudian inflation rate. Nah, inflation rate ini kan perubahan harga. Yang namanya berubah tentunya mengalir kan. Tentunya flow dia. Perubahan harga nggak bisa diakumulasi gitu ya. Kemudian unemployment rate, jumlah penduduk yang menganggur, ini stok. Karena jumlah penduduk yang menganggur itu bukanlah
adalah jumlah secara keseluruhan orang yang masih belum mendapat pekerjaan. Lain cerita kalau misalnya ada penambahan 500 penganggur akibat semenjak Universitas A melakukan wisuda gitu. Jadi Universitas A menghasilkan 500 sarjana baru yang mana masih belum keterima di belum mendapat pekerjaan gitu. Tentunya kan jumlah penganggurannya meningkat sebanyak tadi jumlah sarjana tadi gitu ya. Nah, kemudian komponen GDP selanjutnya dari sisi pengeluaran adalah government spending. Government spending adalah pengeluaran pemerintah. Tentunya ini menggambarkan kondisi aktivitas pemerintah di dalam penyusunan PDB. Pengeluarannya mencakup apa aja? Mencakup pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa. Hal ini di luar transfer payment. Transfer payment itu apa? Misalnya bansos gitu. Itu nggak masuk di dalam perhitungan government spending. Ini hanyalah sekedar transfer karena yang nantinya akan menikmati produksi tahap akhirnya itu kan adalah si penerima bansos tadi kan, entah duitnya itu dibelikan makanan, dibelanjakan untuk sekolah anaknya, ataupun dibelikan rokok oleh bapaknya gitu. Nah makanya ketika menghitung government spending, kita mencatat aktivitas pembelian barang dan jasa yang dilakukan pemerintah di luar dari aktivitas transfer kepada yang aktivitas transfer gitu. Contohnya adalah penyaluran bansos gitu. Nah, gimana posturnya di dalam PDB government spending itu di Amerika tahun 2005 jumlahnya sebanyak hampir 20%. Di mana dibagi menjadi pengeluaran federal dan pengeluaran state dan lokal. Amerika itu kan sistem kenegaranya itu kan berdasarkan negara bagian atau negara federalnya dan di level state dan lokal gitu ya. Yang untuk yang kalau kita kan provinsi dan kabupaten. Nah, kalau dia federal dan state dan lokal, kurang lebih gambarnya gitulah. Yang untuk federal itu sekitar 7%. Yang mana dibagi menjadi pengeluaran non pertahanan dan pertahanan. Non pertahanannya itu sekitar 2,3% dan defense-nya itu 4,7% gitu. Sorry, yang federal ini kalau nggak salah pengeluaran pemerintah pusat ya. Kalau yang state dan lokal ini pengeluaran pemerintah daerahnya gitu ya. Saya juga kurang paham soalnya sistem ketatanegaraan di Amerika. Cuman intinya adalah pengeluarannya itu dibagi antara federal dan state dan lokal. Federal sekitar 7%, state dan lokal lebih banyak lagi, yaitu 11,9%. Kemudian setelah kita berbicara tentang konsumsi rumah tangga, investasi sektor swasta, kemudian pengeluaran pemerintah, ada juga yang namanya net export. Net export ini adalah aktivitas perdagangan luar negeri. Aktivitas perdagangan luar negeri itu kan mencakup dua hal ya. Ada ekspor, ngejual, dan ada impor, ngebeli gitu ya. Ekspor dari dalam keluar, barang yang diproduksi kita ke luar negeri. Impor dari yang luar negeri ke dalam negeri gitu. Nah, biasanya aktivitas ekspor dan impor ini bedanya nggak jauh. Kita menyesuaikan kondisinya. Hal itu terjadi karena memang aktivitas ekspor dan impor itu mencerminkan penerimaan dan pendapatan sebuah negara.
tadi kita nggak mungkin kan kita membeli sesuatu yang melebihi pendapatan kita gitu ya. Makanya patternnya sama. Cuman meskipun patternnya sama dalam jangka pendek itu kadang-kadang juga bisa menunjukkan ketahanan atau kestabilan perekonomian kualitas perekonomian kita. Jangka panjang itu kan tren umumnya ya dari stabil misalnya ini jadi turun gitu. Jangka pendek itu yang naik turunnya ini. Nah naik turunnya ini kan aktivitas kita harian kita gitu. Kalau aktivitas harian kita terganggu tentunya itu yang disebut sebagai instabilitas di dalam perekonomian. Nah, secara matematis komponen-komponen pengeluaran tadi itu bisa digambarkan sebagai berikut. Ada sebagai persamaan identitas. Identitas itu adalah PDB atau total dari output itu sama dengan jumlah konsumsi ditambah jumlah investasi, jumlah pengeluaran pemerintah, dan jumlah selisih antara ekspor dan impor. Jadi atau bahasa lebih gampangnya itu total konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga, total konsumsi yang dilakukan oleh perusahaan, total konsumsi yang dilakukan oleh pemerintah, dan selisih antara konsumsi dan penjualan dalam dan luar negeri gitu ya. Nah, ketika itu diagregasikan di seluruh secara nasional itu disebut sebagai aggregate expenditure. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Misalnya, sebuah perusahaan memproduksi 10 miliar dolar barang akhir gitu ya. Namun hanya 9 miliar dolar yang kejual. Apakah nilai ini melanggar prinsip penghitungan PDB yang sudah kita bahas di atas? Y sama dengan CI G dan XN tadi gitu. Apakah ini melanggar prinsip tadi atau enggak? Misalnya ada perusahaan memproduksi 10 barang, 10 miliar gitu, 10 juta dolar, yang laku cuma 9 juta dolar. Berarti ada satu sisanya kan yang masih belum laku. Maka PDB-nya ini jadi berapa? 10 apa 9? Nah, jawabannya adalah 10, sorry. Jawabannya adalah 10. Karena kenapa? Karena kita tadi udah ngebahas kan, di investasi itu komponennya 2. Ada jumlah barang yang dibeli atau yang dihasilkan, ada juga barang yang masih belum dipakai atau masih belum dijual. Nah, kalau nggak laku berarti kan belum kejual artinya gitu ya. Walaupun bukan berarti barang itu tidak laku langsung hilang begitu aja, enggak. Tetapi di dalam ekonomi makro, barang yang tidak laku dihitung sebagai barang yang masih belum terjual. Cuman sudah berhasil terproduksi. Dan itu dihitung di dalam PDB. Maka artinya adalah kalau ada perusahaan yang memproduksi 10 juta dolar tadi, laku nggak laku, nilai yang akan tercatat di PDB adalah 10 juta dolar tadi gitu ya. Dari sini kita tadi sudah melihat bahwa PDB itu mengukur sisi pendapatan, sisi output, maupun sisi pengeluaran, maupun sisi
value added. Walaupun tadi ya nilainya metode perhitungannya itu saling cross antara satu sisi maupun sisi yang lainnya. Cuman gambaran umumnya PDB adalah seperti itu tadi gitu ya. Nah, kemudian sebenarnya di dalam perhitungan nilai output atau nilai income dan sebagainya tadi, itu ada juga indikator-indikator lain yang mirip dengan PDB. Namanya PNB atau Gross National Product. Nah, PNB ini adalah total income yang diperoleh sebuah perusahaan, sebuah negara dari aktivitas produksi tanpa mempedulikan di mana dia berada. Artinya gini, berapa jumlah faktor produksi yang diproduksi oleh misalnya di kasus Indonesia ya, berapa jumlah aktivitas produksi yang dilakukan oleh warga Indonesia tanpa memperdulikan wilayah di mana produksi itu berasal, baik itu dilakukan di domestik maupun dilakukan di luar negeri. Jadi selama ada warga Indonesia yang melakukan produksi di luar negeri, itu akan masuk ke dalam nilai produk nasional bruto atau gross national product. Ini berbeda dengan konsep PDB, di mana PDB dia ngukurnya bukan berdasarkan kepemilikan atau kewarganegaraan, dia ngukurnya berdasarkan geografis. Kalau misalnya di Indonesia ada sekitar 10 miliar juta dolar yang dihasilkan tiap tahun oleh warga negara Indonesia dan warga negara asing, itu akan masuk ke dalam PDB. Sementara ada orang Indonesia yang memproduksi barang di Amerika gitu, itu nggak dihitung sebagai PDB kita. Kalau kita, jadi ada handicap atau ada keterbatasan antara satu konsep dengan konsep lainnya. Kalau PNB kita ngitung berdasarkan kepemilikan, maka kalau berdasarkan kepemilikan, barang-barang yang diproduksi oleh warga negara asing meskipun ada di Indonesia itu nggak kita hitung. Sementara kalau GDP, semua barang yang diproduksi di negara kita baik oleh orang lokal maupun orang asing itu kita catat. Tetapi kalau ada orang Indonesia di Amerika, walaupun dia produksinya banyak, itu tetap nggak kita hitung. Nah, kedua konsep ini sebenarnya memberikan manfaat. Dalam hal apa? Misalnya kita coba melakukan penyelisihan atau kita coba ngurangin nilai GNP dan nilai Gross Domestic Product. Itu nantinya kita akan mendapatkan angka selisih antara kedua indikator tersebut yang menggambarkan sejauh mana kekuatan atau kepemilikan kita di luar negeri gitu ya. Seandainya dia defisit misalnya gitu ya, itu berarti orientasi perekonomian kita tuh lebih kepada orientasi produksi secara skala domestik aja gitu. Indonesia saat ini GDP-nya tergolong lebih besar dilakukan di skala domestik, hanya di Indonesia aja secara lokal gitu. Sementara kalau negara-negara lain misalnya kayak Korea, Jepang, negara maju lainnya gitu kan, mereka biasanya punya perusahaan-perusahaan besar. Contoh kalau Jepang tuh dia punya Toyota, punya Korea punya Hyundai, Amerika
banyak franchise makanannya di Indonesia gitu ya. Belum lagi perusahaan-perusahaan afiliasi sektor ekstraktifnya gitu kan. Itu jangan-jangan aktivitas perusahaan, aktivitas ekonomi yang dilakukan di luar negara mereka itu lebih besar dibandingkan yang hanya dilakukan di Amerika sendiri. Nah, tentunya dikembalikan kepada kebutuhan kita untuk menganalisis di mana kekuatan perekonomian atau strategi perekonomian sedang kita jalankan. Oleh karena itu dan tentunya penggunaan semakin besar aktivitas ekonomi yang dilakukan baik di secara domestik maupun di luar negeri, itu mempengaruhi pilihan indikator mana yang akan kita pilih nantinya. Kemudian kita bisa lihat di sini gambarannya ya. Amerika GNP dikurang GDP-nya itu GNP-nya itu lebih besar dibandingkan GDP. Artinya apa? Aktivitas ekonomi yang dilakukan di luar negeri itu lebih banyak dibandingkan yang dilakukan di lokal. Itu tahun 2002 ya. Makanya tuh si Trump hari ini kan ngomongin tentang MAGA, Make American Great Again gitu. Karena dulu awalnya Amerika tuh intensif melakukan aktivitas di skala domestik. Akibatnya apa? Banyak pekerja lokal yang terserap di pabrik-pabrik mereka, di General Motor dan sebagainya. Cuman seiring perjalanan waktu, perekonomian makin maju, perusahaan-perusahaan itu tentunya rasional kan, dilihat investasi di berbagai negara itu lebih murah, mengapa saya tidak memindahkan modal saya ke luar negeri gitu kan. Tentunya kan perusahaan ini tidak punya nasionalisme gitu ya, dalam tanda kutip gitu ya. Kebutuhan mereka adalah mencari keuntungan sebanyak mungkin. Makanya dilakukanlah investasi luar negeri, dan dampaknya juga panjang. Dampaknya ketika investasi di luar negeri, yang di dalamnya jadi kosong juga kan jadinya. Walaupun secara secara akun kekuatan ekonominya gede gitu, cuman ketika kita ngomongin kekuatan ekonomi kan bukan hanya nilai produktivitas, tetapi sejauh mana nilai produktivitas itu dirasakan dalam bentuk penciptaan lapangan kerja. Tentunya ketika GNP naik, GDP-nya belum tentu naik. Ketika GNP naik, total pendapatan di dalam total tenaga kerja, lapangan kerja yang terbentuk tidak berarti naik juga gitu. Nah, itu akan banyak di dalam ketika kita membaca interaksi antara GDP dan GNP ini. Nah, di data ini, negara-negara maju biasanya GNP-nya itu lebih besar dibandingkan GDP. Kita lihat Amerika, Hong Kong, Kuwait, dan Filipina bahkan gitu ya, dan UK. Sementara negara-negara yang berkembang itu relatif GDP-nya lebih besar dibandingkan GNP, makanya di sini negatif. Angola, Brazil, Kanada, Kazakhstan, dan Meksiko. Di sini ada beberapa anomali tentunya. Lagi-lagi ketika kita ngomongin ekonomi, kita pasti akan menemukan biasanya yang namanya anomali. Contoh kayak Kanada gitu ya. Dia negara maju, cuman GDP-nya lebih besar daripada GNP-nya. Kenapa bisa begitu? Karena memang mungkin kebijakan Kanada itu lebih berorientasi kepada pengembangan ekonomi lokal gitu ya. Makanya kalau kita lihat universitas-universitas di Kanada itu fakultas-fakultas macam pertanian dan sebagainya itu unggul di sana. Pun begitu juga ketika kita ngomongin Philippines GNP-nya lebih besar daripada GDP.
Kenapa bisa begitu? Pertama, di tahun-tahun ini itu terkenal kalau kita baca-baca berita bahwa apa namanya, Filipina itu banyak mengirim tenaga kerjanya itu ke luar negeri. Dia bekerja di berbagai sektor, mulai dari sektor blue collar atau pekerjaan kasar sampai pekerjaan yang lumayan tinggi gitu ya. Makanya kalau kita dengar cerita-cerita anekdot dari teman kita yang mungkin pernah jadi TKI dan sebagainya, di luar negeri itu banyak TKI yang bekerja sebagai housemate dan sebagainya itu banyak dari Filipina. Dan mungkin karena saking ekstrimnya nilai GNP-nya jadi besar. Nah, sedikit cerita kenapa Filipina banyak mengirimkan orang ke luar negeri, itu karena salah satu faktornya adalah mereka bisa bahasa Inggris. Nah, dari data GNP dan GDP kita bisa dapat cerita yang banyak ya, bahwa gambaran GNP dan GDP ini bisa menunjukkan bagaimana kualitas sumber daya manusia di sebuah negara. Filipina meskipun kategorinya sebagai negara berkembang, cuman karena kualitas SDM-nya dari sisi bahasa bagus, dia sanggup mengirimkan orang sebanyak-banyaknya ke luar negeri. Nah, data-data itu oleh karena itu disinilah pentingnya data di dalam makroekonomi gitu ya. Dalam hal ini GDP dan GNP. Kemudian juga kita di dalam GDP hal-hal yang perlu kita perhatikan adalah terminologi tentang real versus nominal GDP gitu ya. Jadi di dalam GDP itu dikenal ada namanya nominal GDP. Nominal GDP itu apa? Nominal GDP adalah perhitungan nilai produksi menggunakan harga yang sedang berlaku. Sementara real GDP adalah penggunaan harga dari berdasarkan harga dasar gitu ya. Gambarannya seperti apa? Gambarannya seperti ini. Ini misalnya ada produksi itu kan dipengaruhi oleh dua hal ya. Di dalam ekonomi mikro ini kita belajar bahwa penerimaan dari hasil produksi itu adalah jumlah barang yang diproduksi dikalikan harga. Di dalam ekonomi makro kita melihat harga itu berubah di tiap tahunnya, pun juga produksi yang dihasilkan tiap tahunnya. Jadi ada dua yang berubah. Pertama jumlah produksinya, yang kedua jumlah harganya. Nah, coba dihitung berapa PDB di masing-masing tahun menggunakan metode nominal GDP dan menggunakan real GDP. Jawabannya adalah seperti ini. Kalau kita menggunakan nominal GDP, harga di masing-masing tahun kita tinggal kaliin aja gitu ya. Contoh ya. Kalau pakai nominal 30 kali 900 ditambah 100 dikali 192. Ini kan dalam satu tahun ya. Ada jumlah barang dari beberapa jenis barang, itu kita kalikan jumlah barang yang diproduksi dengan harga yang berlaku, dijumlahkan secara keseluruhan dari berbagai jenis barang. 30 kali 900 100 kali 192 untuk tahun 2006. Tahun 2007 31 kali 1000 ditambah 102 dikali 200, dan tahun yang ketiga 36 kali 1050 ditambah 100 dikali 205. Itu untuk yang nominal. Kalau real, ngitungnya gimana? Ngitungnya seperti ini. Kita pilih satu harga yang kita anggap bisa dijadikan acuan. Misalnya harganya harga 2006 ya. Maka yang kita gunakan adalah harga tahun 2006. Apabila barang A
harga satuannya adalah 30, maka jumlah produksi yang kita lakukan di tahun 2008 misalnya gitu, kita gunakan dikalikan harga pada tahun 2006 ditambah jumlah barang B yang dihasilkan tahun 2008 dikali harga pada barang B di tahun 2006 gitu ya. Jadi gambarannya gini. Jadi kalau kita mau produksi ngitung angka real tahun 2008 bukan 36 kali 1050 tapi 1050 dikali 30 ditambah 205 dikali 100 gitu. Karena 100-nya sama jadi nggak berubah seolah-olah gitu. Cuman secara teknis yang dikaliin bukan ke sini tapi ke sini. Dua pendekatan ini tentunya menghasil memberikan informasi kepada kita. Yang pertama bahwa di dalam GDP secara nominal itu dipengaruhi tadi oleh faktor harga dan faktor kuantitas. Sementara GDP real itu hanya dipengaruhi oleh kuantitasnya saja. Maka ketika kita mau membandingkan sejauh mana perubahan barang, sejauh mana perubahan PDB antar tahun, disarankan kita menggunakan GDP real karena dia mengasumsikan harganya nggak berubah. Karena kalau kita gunakan harga, kita menggunakan GDP nominal, selain jumlah barang atau jumlah produksi yang berubah, ada faktor harga juga yang berubah. Jadi susah kita ngitungnya. Namun ketika kita ingin membandingkan sejauh mana perubahan harga yang terjadi di dalam perekonomian, baru GDP nominal kita akan gunakan tentunya dengan bantuan GDP real juga. Nah, bagaimana proses teknisnya nanti kita akan bicarakan. Kita lihat dulu bagaimana perbandingan antara nilai GDP nominal dan nilai GDP real. Di dalam data nilai GDP Amerika tahun 1500 dan 2006 itu perbandingannya seperti ini. Yang nominal di garis yang coklat ini, yang gelap, yang real menggunakan standar tahun harga tahun 2000, itu yang biru ini. Di tahun 2000 crossing. Kenapa pas 2000 crossing? Karena di tahun ini nilai harga yang digunakan itu nilainya sama. Contoh gini ya. Ketika kita mau ngitung PDB gitu ya. Standarnya misalnya kita mau menggunakan tahun 2006 gitu ya. Nilai GDP nominal adalah 30 kali 900 ditambah 100 tambah kali 192. Nominalnya seperti itu. Yang realnya seperti apa? Yang real juga tetap sama kan. 30 dikali 900 ditambah 100 dikali 192. Untuk tahun 2006 dua-duanya sama nilainya. Cuman ketika tahun 2007 yang nominal 31 kali 1000, yang real 30 dikasih 1000. Nah, ini mulai naik lebih crossing dia. Berada di atas nominalnya. Jadi seperti itu. Nah, secara logika, karena umumnya perekonomian dari tahun ke tahun itu mengalami pertumbuhan, nilai nominal
di atas tahun dasar biasanya lebih tinggi dibandingkan nilai realnya. Jadi kalau tahun dasarnya 2000, pasca 2000 biasanya nilai nominalnya itu lebih tinggi dibandingkan nilai real. Sementara ketika di bawah tahun dasar, di bawah tahun 2000, nilai nominalnya itu berada di bawah nilai realnya. Tentunya asumsinya nggak ada krisis dan sebagainya. Nah, perbandingan antara nilai GDP nominal dan GDP real itu disebut sebagai GDP deflator. GDP deflator itu rumusnya seperti ini. GDP deflator itu adalah 100, itu 100 ini adalah bentuk persentase ya, adalah nilai nominal dibagi nilai real ya. Nah, nilai deflator ini itu siapa? Ya kan gini ya, nilai deflator itu adalah gini, seandainya kita punya punya dua data, yang satu nominal dan satu real. Nominalnya 31 dikali 1000, yang plus 102 dikali 200, nilai realnya 30 kali 1000 ditambah 100 dikali 200. Nah, perbandingan antara 31 dikali 1000 dibanding 30 dikali 1000 itu adalah nilai deflator. Deflator itu artinya adalah perbandingan kedua perhitungan ini, 31 kali 1000, 30 kali 1000 itu kan artinya yang dibandingin 31 sama si 30 kan. 31 bagi 30 gitu ya. 102 dibagi 100 gitu ya. Yang ininya karena ininya GDP-nya di tahun 2007 produksinya sama, maka bisa kita coret gitu ya. Pada akhirnya yang akan kita bandingin adalah nilai harganya. Nah, karena dia membandingkan nilai harga, maka GDP deflator itu bisa disamakan dengan nilai consumer price index secara keseluruhan. Yang mana nilai CPI atau consumer price index atau indeks harga konsumen secara keseluruhan itu adalah nilai dasar penyusun inflasi atau persentase peningkatan harga. Jadi kalau Bapak Ibu punya data dari BPS, data PDB dan real, nominal dan real, Bapak coba rasiokan antara nominal dan realnya, kemudian dapat nilai hasil rasionya dari berbagai tahun. Kalau Bapak hitung nilai pertumbuhannya, itu adalah nilai inflasi secara keseluruhan. Nah, jadi seperti itu. Ini ada beberapa contoh ya, misalnya ada GDP misalnya nominalnya 46, realnya 46200 gitu ya. Karena standar harga dasarnya itu tahun 2006 misalnya gitu ya. Kalau kita bagi nilainya 100. Kalau nominalnya 51 dibagi realnya 50, GDP deflatornya 102,8. Kalau tahun 2008 nominalnya itu 58,3, realnya 52, rasionya adalah 112,1 gitu. Nah, tingkat pertumbuhan antara 112,1 dibandingkan 102,8 itu 9,1%. 102 dibandingkan 100, 2,8%. Nah, ini nilai inflasi ini, Pak, yang diperoleh dari angka deflator. Nah, ada beberapa trik dalam menghitung perubahan gitu ya. Dan ini triknya ini trik aritmatik yang nanti akan sangat berguna di pembahasan kita selanjutnya.
Jadi kalau Bapak Ibu nemuin hitungan misalnya gini. Kalau ini kan Bapak ngitungin deflator, dihitung dulu nilai total GDP-nya, real GDP-nya. Jadi P dikali Q dapatnya sekian. P dikali Q hasilnya sekian. Ditotalin dulu, baru dirasioin gitu. Ya nggak? Nah, bisa juga kan kita ngitungnya gini. Bisa nggak kita cari pertumbuhan ini ke sini, ini ke sini, dan ini ke sini. Baru dikaliin terakhir gitu. Jadi sebelum, kalau di metode awal kita 31 kali 1000, 1000 dikali 30 dikurangin 900 dikali 30, itu pertumbuhannya berapa persen? Bisa nggak kalau misalnya kita ganti metodenya, yaitu misalnya 30, hitungannya mungkin begini. Kita misalnya mau ngitung secara random antara tahun 2000, perbandingan pertumbuhan GDP nominal antara 2007 dan 2006. GDP nominal itu kan 3900 dikali 900 dibandingkan dengan 31 kali 1000. Kita nggak ngomong real ya. 900 kenaikannya berapa persen untuk mencapai 31 dikali 1000. Kalau hitungan biasa itu kan kita cari 30 kita kali dulu dua-duanya, baru kita cari nilai pertumbuhannya. Cuman bisa nggak perhitungannya kita bikin beda sedikit? Berapa nilai pertumbuhan 30 ke 31? Berapa pertumbuhan 900 ke 1000? Kemudian baru setelah kita dapat nilai pertumbuhannya itu kita kali. Rupanya bisa. Hasil perhitungan matematik, pola aritmatis yang kita lakukan, itu nilainya nggak jauh berbeda antara kita kalikan dulu antara X dan Y-nya, ataupun kita bikin dulu baru kita nilai persentase perubahannya. Itu hasilnya nggak akan jauh berbeda ketika kita hitung persentase perubahannya baru kita kalikan di akhir. Misalnya cuman polanya adalah kalau kita kalikan di awal, persentasenya itu adalah akan sama dengan persentase perubahan ditambah persentase perubahan antara X dikali Y, itu akan nilainya jauh berbeda, enggak akan jauh berbeda ketika kita cari persentase perubahan X ditambah persentase perubahan Y. Jadi misalnya ada sebuah data perubahan gaji sebesar 5% gitu ya. Dan persentase perubahan waktu kerja 7%. Tanpa tahu berapa jumlah jam kerja dan jumlah pekerjaan yang jadi datanya, dengan cukup melihat nilai perubahannya aja, kita bisa langsung ngejumlahin 5 ditambah 7, 12%. Pun itu juga terjadi untuk nilai-nilai yang pembagian. Karena nilai pertumbuhan X dibagi Y, itu nilainya akan sama dengan pertumbuhan X dikurangin Y. Contoh, misalnya nilai nominal GDP itu naik 9%. Nilai nominal GDP real, nilai GDP real naik sekitar 4%. Waktu kita mau cari deflator ya. Itu kan kita
kita cari dulu nilai absolutnya, kemudian kita kurangin kita cari nilai perubahannya seperti apa gitu ya. Nah, bisa juga kita langsung lihat perubahan antar waktunya di masing-masing indikator, nilai GDP dibandingkan nilai perubahan nominalnya dan nilai perubahan realnya gitu. Nah, itu hasilnya itu nggak jauh berbeda dari 5%. Kalau misalnya nilai perubahan di dalam GDP nominalnya 9% dan GDP realnya 4%, itu tinggal dikurangin nilainya jadi sekitar 5%. Ilustrasinya misalnya seperti ini. Saya punya Excel di mana saya coba ngebandingin antara apa namanya ini ada, saya coba misalnya mau ngebikin GDP growth antara tahun antar tahun gitu ya. Ini nilai P-nya misalnya gitu ya. Nilai harganya, ini nilai kuantitas barang yang diproduksi. Nilai harganya itu misalnya 0,9, nilai kuantitas barangnya 1,6. Ngitung produksinya sama, misalnya harga tahun yang sekarang dikali kuantitas tahun sekarang dikurangi harga tahun sebelumnya dikali kuantitas tahun sebelumnya. Nilai GDP-nya sekian. Gitu ya. Nah, itu nilainya akan sama ketika kita coba menghitung misalnya gini, nilai P-nya nilai P-nya ini kita persentasekan berapa jumlah pertumbuhannya, itu kita jumlahin antara ini dan ini. Nah, hasilnya nggak jauh berbeda. Yang satu misalnya 5,84% dengan metode membandingkan antara tahun setelahnya dengan tahun sebelumnya, dengan kita menjumlahkan masing-masing pertumbuhan di masing-masing komponennya gitu. Jadi seperti itu. Nah, konsep ini nantinya akan banyak berguna ketika kita di beberapa chapter selanjutnya gitu. Dimana kita nanti akan melihat bagaimana proses perubahan itu secara logis digambarkan dalam bentuk kurva itu nanti perubahannya itu seperti apa. Nah, kemudian juga ada istilah lain yang namanya chain weighted real GDP. Jadi GDP itu kan dihitung, dipublikasikan ke umum itu menggunakan dalam dua bentuk biasanya, nominal dan real. Cuman yang real tadi biasanya kan menggunakan standar acuan tahun dasar gitu ya. Tahun dasar misalnya 2000, 2010, 93, 78 gitu. Kenapa berubah? Karena untuk mengimbangi kondisi perubahan harga yang sedang berlaku, realita perubahan harga yang berlaku. Semakin bertumbuh perekonomian, harganya biasanya makin naik kan. Nilai harga tuh nilai uangnya makin nilai harganya itu makin naik.
Sehingga dalam penyesuaian GDP diperlukan standar-standar yang paling baru untuk bisa menggambarkan kondisi realita. Nah, cuman jumlah, meskipun harganya berubah, jumlah produksinya itu seharusnya harus bisa tetap diperbandingkan kan, terlepas dari jumlah nilai perubahan harga standarnya tadi gitu. Masalahnya adalah kalau harganya acuan dasarnya berubah, tentunya kita nggak bisa membandingkan antara GDP real dengan menggunakan harga tahun dasar 2008 misalnya dengan terhadap GDP real tahun 2000 gitu. Nah, kalau kita sebagai analis untuk menganalisis GDP pertumbuhannya terutama dalam jangka panjang, kita biasanya membentuk satu standar harga untuk semua tahun. Meskipun produksi datanya itu atau standar harga yang di harga dasar yang dikeluarkan oleh statistik resminya itu berbeda-beda. Contoh, ketika kita ingin ada data tahun 2010 dengan harga dasar 2008 dan ada data tahun 2003 dengan harga dasar tahun 2000. Dua-duanya harga dasar. Cuman apakah kita bisa langsung membandingkan antara harga GDP tahun 2010 tadi terhadap tahun 2003 tadi yang berbeda tahun dasarnya? Tentunya untuk bisa membandingkan kita harus rubah dulu tahun GDP tahun 2003 tadi menggunakan harga dasar tahun 2010. Atau sebaliknya, tahun 2003 kita rubah tahun 2010 kita rubah dulu tahun dasarnya dari 2010 jadi 2003. Pun begitu terhadap tahun-tahun sebelumnya yang nilainya belum standar. Nah, oleh karena itu proses standarisasi tahun dasar dari berbagai data GDP real tadi itu disebut sebagai chain weighted real GDP. Cuman hal ini biasanya dilakukan oleh para analis. Caranya gimana? Caranya adalah kita tentukan dulu nilai pertumbuhan di masing-masing tahun. Tentunya dengan menggunakan standar tahun dasar yang sudah ditetapkan oleh otoritas statistik resminya gitu. Nah, berbekal tahun dasar nilai angka pertumbuhan tadi, barulah kita nanti mengkonversi data-data GDP real, entah itu kita mau menggunakan tahun 2010, 2093 maupun 78 gitu. Nah, biasanya sedikit trik otoritas statistik itu ketika dia memunculkan statistik dengan standar harga dasar yang terbaru, dia mendiseminasi dua jenis GDP real dengan dua tahun dasar yang berbeda. Misalnya, tahun GDP real harga dasar tahun 2000 diproduksi antara tahun untuk GDP tahun 2000 sampai 2009 gitu ya. Nah, biasanya nanti BPS di Indonesia ya, itu memproduksi GDP real tahun 2010 GDP real harga dasar 2010 itu nggak diproduksi dari tahun 2010 aja gitu. Dia mulai dari tahun 2007. Jadi ada cross di tengah-tengah gitu. Nah, itu yang nantinya akan digunakan sebagai jembatan untuk menstandarisasi dan membuat chain weighted real GDP gitu ya. Kemudian ada untuk CPI kita akan bahas topik ini di video selanjutnya.
Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.